Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah, apa suara saya jelas terdengar? Jelas. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai praktek kerja atau baca doa Al-Fatihah. Terima kasih Rakam. Selanjutnya silakan share live log di grup untuk frekuensi fisika pada siang kali ini. Kita lanjutkan. Hari ini kita masuk bab baru. Saya mulai dengan sebuah tayangan. Saya share screen terlebih dahulu. Kirim styrofoam digosokkan ke handuk. Coba dari tayangan tersebut, saya mau minta dari tayangan tersebut, apa pertanyaan yang muncul dari benak kalian? Kok bisa melayang? Ada lagi? Bisa terlempar. Bisa saling tolak menolak. Oke, kita keep pertanyaan ini ya. Kok bisa melayang, bisa terlempar, bisa saling tolak menolak. PPT-nya bisa terlihat yang di rumah? Bisa, Pak, bisa. Bisa, oke. Ini dari tayangan tersebut itu tentang materi listrik statis. Dulu juga pasti kalian pernah mencoba waktu SMP. Ini tentang penggaris yang digosok-gosok ke rambut, habis itu didekatkan oleh kertas, potongan kertas kecil, ternyata kertasnya lompat-lompat. Sama kayak yang tadi. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Setiap zat itu terdiri dari atom, sedangkan atom itu sendiri terdiri dari apa? Oke, ada neutron, proton, dan elektron. Kapan atom dikatakan netral? Jika proton dan elektronnya sama. Bila ada gangguan, ada tumbukan antara atom atau terjadi gesekan antara dua materi, dapat terjadi elektron meninggalkan atom atau atom mendapat tambahan elektron. Oke, Rizky? Oke ya. Natrium kehilangan elektron, maka natrium bermuatan positif. Sedangkan klor dia menerima elektron, kelebihan nih elektronnya, jadi negatif. Ketika sebuah atom menerima elektron atau melepas elektron, oke? Ada berapa jenis muatan listrik? Dua. Satu positif dan negatif. Ini lanjut aja. Coba LKPD-nya dilakukan. Yang 2 buah sedotan digosok-gosok dengan tisu. Yang di rumah dicoba juga ya.
Kita simpulkan. Udah ada yang nanya nih, muatannya sama kan ya Pak? Di sini ada yang nanya, Pak ini muatannya sama kan ya? Oke, kita simpulkan ya. Sudah pada coba ya? Dah. Oke, dari percobaan yang kalian lakukan, menggunakan penjelasan terjadinya atom bermuatan, maka proses menggosok-gosokkan dengan tisu menyebabkan sedotan menjadi bermuatan listrik. Oke. Apakah muatan kedua sedotan sama? Sama. Kenapa? Udah langsung menyimpulkan ke situ ya. Berarti pengalaman SMP-nya masih ini nih. Udah tahu kalau muatannya sama, dia tolak menolak. Oke. Apakah muatan kedua sedotan sama? Iya. Karena itu yang menggosokkannya menggunakan tisu yang sama. Kita menggosok dengan menggunakan sedotannya sama, tisunya sama. Artinya, ya entah itu elektron berpindah dari sedotan ke tisu ataupun dari tisu ke sedotan, intinya kedua sedotan itu memiliki muatan listrik yang sama. Tapi kita nggak tahu apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif. Oke, ini kesimpulannya. Kedua potongan plastik bermuatan. Terjadinya gaya Coulomb. Nah, oke, kita sudah bahas, sudah muncul tuh gaya apa? Gaya Coulomb. Ada hukum Coulomb. Ketika ada dua buah muatan positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Ketika berbeda jenis, dia akan tarik menarik. Faktor-faktor yang menentukan gaya Coulomb. Contoh yang mudahnya, kenapa medium itu berpengaruh? Tadi di depan kita bahas NaCl. Ketika Na elektronnya berpindah ke Cl, NaCl ada yang tahu apa? Garam. Oke. Ketika di tempat garam bentuknya apa? Kristal. Ketika dimasukkan ke air, dia akan larut karena ini pengaruh permitivitas. Ketika air permitivitasnya tuh besar, maka konstantanya kecil. Kalau konstanta mediumnya kecil, maka gayanya kecil juga. Ini sebanding. Jadi gaya Coulomb atau gaya ikat antara Na dan Cl itu kecil juga, makanya mudah terurai di dalam air. F12 artinya gaya muatan 1 yang diterima oleh muatan 2 itu sama dengan gaya muatan yang diterima muatan 2 oleh muatan 1. Besarnya itu K, Q1, Q2 per R kuadrat. Yang di rumah tampil apa di sini? Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Oke. Kita bahas yang 3 muatan. Misalkan ada muatan 1, 2, dan 3. Oke, ada muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Muatan 1 pasti dipengaruhi oleh muatan 2. Muatan 1 juga dipengaruhi oleh muatan. Artinya ada 2 buah gaya yang diterima oleh muatan 1. Oke? 8 kuadrat berapa? 64. Ditambah 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36 Akar 100. Akar 100. Berarti resultannya 10. Oke, kalau sudah paham, lanjutkan LKPD-nya yang halaman 5 dan 6. Ingat, muatan positif dan negatif itu menentukan arahnya, ya. Jadi arah gaya, panah gayanya tuh harus jelas. Oke, ulang nih. Yang di rumah tampil LKPD-nya? Iya, sudah. Ya. Oke. Q2 dipengaruhi oleh Q1, tadi tolak. Artinya Q2 gayanya panahnya ke sana. Ini adalah F2 karena muatan 1. Jadi resultannya iya 0. Resultannya 0, benar.
Benar. Karena saling saling tarik tarik, jadi kan kalau jaraknya sama tinggal dikurangi doang kan. Iya. Pastikan panah F21 sama F23 sama. Jadi kan kalau diurutin ya balik lagi ke situ kan. Jadi sip. Resultannya nol, biasanya nol doang. Iya. Oke, nomor 1 rakam deh coba. Oke. Pastikan kan kan di satu nih. Aduh, ini guys. Oke, nomor 2. Oke, kelihatan ya, Rizky nampilin panah 2. Jadi resultannya gimana? Belum digambar itu resultannya. Oh iya. Oke, kita keep dulu. Itu udah 2 buah gaya, cuma kelompoknya Rizky masih belum mendapatkan hasilnya. Lanjut kelompok 4. Soal untuk manus gaya ada beberapa yang sudah dapat. Kita bahas ya. Oke, nomor 1. Tadi rakam ya. Jawab. Q2 karena Q1 itu panahnya ini F21. Karena dia mendorong. Q2 itu terdorong oleh Q1. Abid mulu yang ditanya ya. Paham ya? Paham. Oke. Nomor 2. Ini sama-sama positif, cuma arahnya aja posisinya aja, Q2-nya di paling kanan. Q2 sama Q1 arah panahnya kemana? Ke kanan. Saya buat segini, kenapa? Panahnya kok cuma 1 kotak, Pak? Kenapa? Ada yang tahu? Jaraknya, karena jaraknya 2 kali lipat. Makanya gayanya itu jadi seperempatnya karena R kuadrat ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ini pakai Kahoot? Udah. Oke, kita mulai ya. Start. Besar gaya yang diterima muatan 2 adalah berapa Newton? Setengah K ya, Pak. Tiga. Menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Tiap benda pada sekeliling kita itu mempunyai muatan. Gaya Coulomb bisa menyebabkan 2 buah benda bermuatan listrik memiliki gaya tarik menarik atau dorong mendorong, kayak atau tolak menolak. Nah, gaya itu besaran vektor ya. Tolong diperhatikan, gaya itu besaran vektor. Jadi kita harus memperhatikan arah atau panahnya. Kenapa kita tadi pakai panah? Karena besaran vektor itu harus memperhatikan arahnya selain nilainya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sangat menyenangkan? Alhamdulillah. Cuci otak. Oke, terima kasih. Kita selesai dengan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.